Beragam tipe bisnis dan jenis usaha ada di sekitar kita, dan target dari bisnis itu adalah mobilitas dan pergerakan kebutuhan dari warga negara, dan itu bisa menjadi peluang. Lalu sesungguhnya apa sukses bisnis itu? Selamat sore sedulur, salam sehat, salam wirausaha, salam menaikkan kompetensi. Jadi bisnis itu itu bukan soal investasi atau alokasi modal kerja. Bukan. Bisnis itu juga bukan soal operasional teknis, mekanisme-mekanisme dalam pelaksanaan. Bukan. Atau mungkin lebih rentan kita bicara tentang cost, biaya-biaya. Ini juga bukan. Atau mungkin kita akan berpikir tentang untung, laba. Ini juga bukan. Jadi meskipun investasi dengan skema bisnis akan menurunkan yang namanya teknis pelaksanaan, lalu skema-skema operasionalnya, lalu akan terhitung yang disebut dengan cost dan biaya-biaya, lalu kemudian atas adanya operasional itu maka kita mendapatkan profit, untung. Ya, setelah yang disebut dengan pendapatan usaha dikurangi seluruh total cost akan mendapatkan laba. Lalu kita akan bicara tentang ROI, Return on Investment. Jadi bisnis itu sebenarnya bukan persoalan ini. Ya, tapi bisnis itu soal manajemen. How to manage. Bagaimana mengelola dan mengatur semua rencana-rencana bisnis yang ada. Ini semua hanya di atas kertas. This is only planning. Ini semua planning. Tetapi menyangkut manajemen itu menjadi prinsip. Karena apa? Di dalam perilaku manajemen inilah kita membutuhkan yang disebut dengan aset. Yaitu apa? Aset non-finansial. Nah, apa ini artinya aset non-finansial? Aset non-finansial ini sebenarnya adalah SDM, sumber daya manusia yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas, yang punya pengetahuan tentang apa yang mau dilakukan. Ya kan? Apa yang mau dilakukan? Nah, ini semua di atas teori bisa dilakukan di atas kertas. Ya, bisa minta konsultan ahli, bisa juga itu para praktisi, tetapi who is the man behind the business, siapa pelaku di belakang semua rencana ini, maka ini adalah tentu pemilik modal atau owner, ya, atau pelaku usaha langsung. Nah, jadi ketika pengetahuan ini semua bersifat pengetahuan. Kemudian dia tidak lakukan semacam uji komparasi, tanya jawab, atau mungkin juga berkonsultasi dengan bisnis yang sejenis, ya itu akan membawa kerugian. Dan bisnis itu antara untung plus resiko. Nah, jadi ketika manajemen aset, aset pertama SDM yang bersifat kapasitas dan kapabilitas SDM itu pelaku langsung, tidak hanya menyangkut pengetahuan, tapi minimal dia sudah bersentuhan dengan rencana bisnis yang ada. Dia minimal tidak hanya survei langsung, melakukan analisa risiko juga pada fakta data dari bisnis sejenis yang akan mau dilakukan. Sehingga artinya sudah mengurangi risiko. Potensi risiko, potensi rugi itu menjadi lebih kecil. Ya. Jadi ini manajemen aset. Aset yang pertama SDM.
Aset yang kedua itu adalah waktu. Kita ini semua bermain di waktu. Ada waktu kerja. Ada waktu di mana semua biaya-biaya itu juga dihitung. Kredit itu berarti menyangkut waktu. Maka kita kena beban bunga. Ya, ketika kita meminjam kepada kreditor. Nah, di dalam proses mekanistis waktu inilah semua yang disebut dengan operasional ini berjalan. Lalu biaya-biaya akan terdeteksi terhitung. Karena investasi sudah masuk. Lalu kemudian kita akan melakukan yang disebut dengan potensi. Nah, jadi kita bermain di waktu. Bagaimana mengelola waktu? Kalau orang bilang time is money, itu tidak sepenuhnya. Karena tidak ada kepastian kita pasti untung. Yang ada kepastian itu pasti resiko dan perubahan. Nah, di dalam perubahan itu mampukah kita menghasilkan untung? Sehingga kita bermain di waktu untuk mendapatkan nilai plus. Ya, time value. Nah, setelah poin kedua waktu, aset waktu, dan waktu di-manage dengan mekanisme operasional, maka yang ketiga itu adalah aset pasar. Ini. Nah, apa yang disebut dengan pasar itu? Pasar itu adalah pelanggan, pembeli, calon konsumen yang akan membeli produk kita. Di sini produk bisnis atau jasa bisnis. Jadi ketika pasar produk ini dilempar ke pasar, ini siapa ini yang akan berkontribusi dalam menaikkan pendapatan usaha. Nah, jadi dalam manajemen pasar kita harus mengenal tipe-tipe pelanggan potensial, calon pelanggan tetap dari tipe bisnis yang kita lakukan. Jadi bicara tentang bisnis, itu bukan soal investasi, ini semua di atas kertas ini, perencanaan ini. Tetapi who is the man behind the business, itu SDM. Dan ketika SDM itu punya kapasitas pengetahuan pengalaman, dia mulai memanage waktu, manajemen waktu main, time management. Dan di dalam proses waktu itulah akan ada analisa tentang pasar, potensi pelanggan, dan bagaimana tipikal pelanggan kita. Apakah ibu-ibu, apakah generasi Z, apakah kemudian pekerja, apakah kemudian profesional. Kita mendeteksi semua ini. Jadi artinya ini semua hanya planning dan ini semua bisa diukur, bisa dihitung, tetapi semua ini akan terrealisasi dalam yang disebut dengan aksi manajemen. Dan ketika ada aksi manajemen, maka siapapun yang ada terlibat di dalam operasional bisnis itu, tidak hanya pemilik tapi juga pekerja, ini berarti menjamin bahwa bisnis itu akan lebih sustain, akan ada pergerakan di mana itu ada pertumbuhan. Ini waktu, ini nilai, added value. Ya. Nah, ini akan ada pertumbuhan. Nah, ini artinya apa? Investasi akan menghasilkan return on investment. Jadi para sedulur semua, mungkin ini teori, tetapi dalam kenyataannya, keberhasilan dan sukses itu semua adalah tergantung dari orang. Karena apa? Investasi yang berupa uang itu netral. Tapi begitu diterjemahkan menjadi program kerja, tindakan operasional, kemudian di dalamnya akan ada biaya, maka yang melakukan sepenuhnya itu adalah orangnya. Jadi mindset sukses itu, mindset bisnis itu di orangnya. Kalau orangnya sendiri sudah punya mindset bisnis yang kuat, maka ini akan di atas 50% perilaku bisnis itu akan terukur. Di atas 50% bisnis itu akan maju. Dan artinya apa? Mindset how to manage the business akan menentukan bagaimana sukses bisnis itu dengan mengelola aset non finansial, yaitu tenaga kerja langsung di luar pemilik, lalu manajemen waktu, apakah mungkin sistem shift atau mungkin bagaimana pembagian kerjanya, sesuaikan dengan kapasitas dari pekerja. Lalu ini pasar, dan pasar ini yang menjadi kunci sukses, dari mana kita menghasilkan keuntungan.
Mereka yang memberikan uang, bagaimana semua produk dan bisnis kita bisa menghasilkan omset yang tinggi sehingga menghasilkan tidak hanya return on investment tapi juga mungkin return on equity. Ini tadi ada modal kerja, modal sendiri, mungkin juga ROA, ya, return on asset. Jadi artinya sedulur, business is not about only teori, tetapi ini adalah mengenai preparing, mempersiapkan sumber daya manusia itu memiliki mindset dan perilaku untuk benar-benar memang bisnis itu adalah pilihannya untuk meraih cuan dan meraih pertumbuhan aset sendiri. Demikian uraian singkat ini untuk penguatan mindset ataupun cita-cita hidup. Bukan persoalan uang yang dikeluarkan atau investasi, tapi persoalan apakah cita-cita dan tujuan itu ada dalam mindset setiap pribadi. Dan sukses itu harus mengalami pertumbuhan, ya. Seiring waktu ada aksi, seiring waktu lalu ada added value. Apakah pertambahan kedudukan, harkat martabat, atau aset, atau mungkin aktualisasi diri. Semua sepenuhnya tergantung para sedulur semua dimanapun berada. Salam sehat, salam wirausaha, salam berkreasi.